Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Rutinitas harian kita mungkin terasa membosankan karena berulang, tapi biarlah kita tetap setia dalam mendengarkan akan firman Tuhan, dan biarlah rutinitas dalam membaca dan merenungkan firman menjadi sukacita kita setiap hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, pemberi kehidupan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami mau jalani dalam rencana dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-150 ayat 1 dan 2, dan ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Pavel Polos, seorang yang diasingkan oleh pemerintah Rusia di tahun 1987, pernah mengatakan bahwa di Rusia orang Kristen diuji dengan kesulitan, tapi di Amerika, orang Kristen diuji dengan kebebasan. Dan pengujian dengan kebebasan jauh lebih sulit. Tidak ada yang menekan ataupun menghalangi kebebasan dalam beribadah. Sehingga pada akhirnya, banyak orang yang justru malah menjadi santai dan tidak terfokus kepada Tuhan. Dalam konteks masa sekarang ini, saudara, saya dapat mengatakan bahwa ujian yang terjadi di Indonesia adalah ujian kesulitan. Sementara di negara-negara lain, seperti misalnya Korea Selatan atau negara-negara di Eropa, yang terjadi adalah ujian kenyamanan dan kebebasan. Tidak ada yang melarang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Iman Kristen dapat dijalankan dengan sebebas-bebasnya. Tapi sayangnya, ada banyak orang yang justru mengabaikan Tuhan. Kita semua pada dasarnya mengalami dua ujian ini. Entah itu ujian kesulitan di suatu waktu dan ujian kenyamanan atau ujian kebebasan di waktu yang lain. Bagaimana sikap kita dalam keadaan yang seperti itu? Apakah dalam ujian kesulitan kita tetap memuji Tuhan? Dan apakah dalam ujian kenyamanan kita tetap ingat akan Tuhan? Dalam Mazmur 150 ayat 1 dan 2 dan ayat 6 ini dikatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pemazmur menuliskan di sini kata-kata ajakan untuk memuji Tuhan. Dan ajakan ini bukan berdasarkan motivasinya pribadi, tapi didasari oleh ilham Roh Allah sendiri. Tuhan mau agar kita memuji Dia. Tuhan mau agar hati dan mulut kita senantiasa meninggikan namanya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Siapa yang masih bernafas saat ini? Saudara dan saya yang masih bernafas di dunia ini adalah target dari ayat ini. Kita semua diajak untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang sulit. Memuji Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang nyaman. Tapi kita perlu dan harus serta layak untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Orang yang memuji Tuhan
pasti mengingat Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak mengingat Tuhan, tidak mungkin dia akan memuji Tuhan. Karena itu saudara, mari selalu ingat Tuhan dan pujilah namanya. Pujilah dia akan kebaikannya. Pujilah Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Pujilah Tuhan karena anugerah keselamatan yang dia berikan. Pujilah Tuhan karena pertolongannya yang dia nyatakan bagi kita. Pujilah Tuhan karena Tuhan itu baik bagi setiap saudara dan saya. Apapun keadaan saudara saat ini, sulit atau nyaman, tetaplah memuji Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan abaikan Tuhan. Tuhan patut dipuji, layak untuk disembah, dan Tuhan akan selalu beserta-serta menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang agung, yang layak dipuji disembah. Tuhan yang mencipta segalanya, yang mencipta kami manusia, yang layak untuk dipuji disembah. Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menegur kami untuk kami selalu ingat akan Engkau dan memuji-muji Engkau. Karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau adalah Tuhan, Engkau pencipta segalanya, Engkau penolong kami, Engkau sumber kehidupan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat akan Engkau, dalam keadaan apapun, dalam kesulitan ataupun kenyamanan, dalam keadaan yang kelihatannya baik-baik saja, maupun dalam keadaan yang sukar. Tolong kami supaya kami selalu kuat dalam iman dan tidak melupakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala apa yang kami kerjakan. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam pergumulan diberikan kelepasan, kemenangan dan jalan keluar. Apapun persoalan kami percaya Tuhan menyediakan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan atas kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.